Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Livan dari Game Dev. Kali ini kita bakal bikin obstacle-nya, yaitu pedang yang bakal berjatuhan dari atas. Oke? Jadi pertama-tama kita cari model pedangnya dulu, ada di Art. Character Warrior, Mesh, terus Warrior Sword Mesh. Nah ini dia, sudah ada pedangnya. Terus, kita, di sini kan belum ada materialnya ya, jadi kita tarikin aja materialnya sama yang di Sword ini. Tarikin material yang Matte Warrior. Nah ini, Material Warrior. Oke. Habis itu, kita bikin lagi create empty. Ini yang bakal jadi logic dari pedang tersebut. Kalau ini kan cuma model ya yang di atas ini. Kita bikin logicnya nih. Jadi, sword obstacle gitu. Habis itu, kita masukin ke dalam sini. Nah, jadi yang sword mesh di dalam sword obstacle gitu ya. Nah, habis itu kita naikin dulu. Set, kan nanti kan dia bakal jatuh dari atas. Terus kita bisa bikin semacam di sini aja nih. Icon gitu. Nah, jadi kelihatan nih posisi dari si sword obstacle itu di mana. Kalau misalkan teman-teman gak bisa ngeliat ini, nyalain ininya nih, gizmonya. Nah, biar dia kelihatan, oke? Terus, kita pasin, kita puter ini di bagian Z ini 180, terus Y-nya juga rotate 90. Nah, jadi biar pedangnya tuh kelihatan ya. Terus kita pasin, biar titik bawahnya si pedang ini ada di hijau-hijau ini. Tapi bentar, kalau kita misalkan pasin, nah ini kayak pedangnya masih agak terlalu kecil gitu ya. Kita coba gedein dikit. Jadi ini kita centang ini, terus 1,3 mungkin. Oke, 1,3. Kalau kita lihat, nah ini udah lebih kelihatan sih. Udah lebih kelihatan ya pedangnya. Oke, jadi ternyata udah pas ya di sekitar segini gitu. Oke, paling tinggal turunin dikit lagi. Nah, inilah, jadi value-nya ada di 1,92 lah ya. 1,92. Terus scale 1,3 semuanya. Y rotation-nya di 90, Z-nya di 180. Dengan begitu jadilah sword obstacle kita. Ini nanti bakal jatuh dari atas kayak gitu. Sip. Next kita bakal bikin biar sword-nya itu bisa jatuh ya, bisa gerak. Jadi kita tinggal bikin aja sword movement. Mirip-mirip kayak waktu kita ngegerakin karakter atau player movement kita, tapi kali ini pergerakan itu nggak pakai input, karena kan kita biar pedangnya jatuh nggak butuh input dari player kan, jatuh aja gitu pedangnya. Jadi kita bisa pertama bikin dulu public float falling speed, karena dia itu ceritanya jatuh kan. Habis itu di sini kita sebenarnya nggak pakai karakter controller karena kita bukan ngegerakin yang lebih ribet gitu ya. Maksudnya untuk gerakan yang benar-benar simple seperti ini kita sebenarnya bisa pakai cara lain, di mana kita bisa pakai yang namanya transform.translate. Nah, seperti ini. Jadi dia sebenarnya mirip banget sama karakter controller, tapi bedanya nih ngegerakin langsung dari transformnya. Kalau karakter controller tuh di belakangnya itu lebih kompleks lagi, biar lebih cocok lah buat gerakin suatu karakter gitu kalau pakai karakter controller. Kalau di sini yang gerakan simple-simple kita bisa langsung transform.translate aja. Terus karena dia gerakannya itu ke bawah, ya kan gerakannya kan kayak Y-nya ini mau kita ke bawahin gitu kan. Nah, karena dia ke bawah, jadi kita mainannya di vector3.up. Atau vector3.down deh, bukan up. Nah, down, karena kan dia ke bawah kan. Nah, jadi vector3.down itu kalau kita hover, dia 0, minus 1, 0. Berarti artinya sama tuh kayak yang sebelumnya. Kalau kita bikin X-nya ini 1, maka dia ke kanan. Kalau kita bikin Y-nya minus 1, maka dia ke bawah. Nah, jadi sama kayak pedang. Kalau kita bikin dia minus 1, dia ke bawah. Gitu. Jadi, makanya di sini kalau kita hover, kita zoom out dikit, hover. Nah, dia minus 1, seperti itu. Terus tinggal dikalikan aja sama falling speed kali time dot delta time. Nah, udah. Cukup seperti ini doang biar kita bisa menggerakkan sword-nya biar sword itu bisa jatuh. Jadi kita coba falling speed-nya dibikin 3, kita naikin ke atas. Oke, kita coba play. Nah, pedangnya sudah jatuh. Sekarang kita mau bikin biar pedangnya itu bisa mendeteksi ketika dia bersentuhan antara sama player atau sama ground. Karena kita mau bikin gini. Kalau misalkan dia nyentuh player, maka kita mau ngedamage si player. Tapi kalau dia nyentuh ground, artinya kan si player berhasil menghindar. Nah, kita mau bikin biar pedangnya tuh hilang gitu. Oke, pertama buat yang player dulu ya. Jadi, pertama-tama tuh kita bisa ngecek kita nyentuh apa dengan tag. Jadi di sini, di Warrior Mesh kita bisa namain player dulu aja deh, biar nggak bingung. Oke, di player ini kita bisa namain tagnya player. Nah, seperti itu. Terus, setelah kita udah tagin si player ini, kita bisa ke bagian sword-nya, kita bikin hitbox-nya. Hitbox tuh sama ya, sebelumnya kita udah pernah belajar tentang hitbox, pokoknya biar bisa bersentuhan gitu lah. Nah, kita bikin aja langsung 3D object, cube, terus namain hitbox
sword gitu. Terus kita bikin function kelas baru di sini, sword hitbox. Ya. Dan di box collider kita centang is trigger karena kita mau biar dia tuh bisa menyentuh player, tapi kita nggak mau menyentuh secara fisik ya, nggak ada pental-mental di pedangnya gitu, tapi biar dia bisa mendeteksi aja lah, pokoknya bisa dia tuh menyentuh player gitu. Kita jadi centang is triggernya, oke? Terus kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan si pedang. Kita matiin dulu aja ininya biar kelihatan. Oke, kita bentuk kayak si pedang. Atau kita bisa pencet ini ya di sini, pencet ini kotak, terus pencet X. Lihat lagi di Z. Nah, dengan begitu dia jadi tampilannya 2D, lebih jelas gitu, biar kita bisa ngukurin ukurannya jadi pas. Oke, di sini udah pas tadi segini. Kita naikin lagi nih sampai atas. Kita rotate lagi di X. Nah, ini oke, di sini kita pasin sama pedangnya. Tapi sebenarnya nggak perlu precise banget. Yang penting playernya pasti kena pedangnya gitu ya. Kalau misalkan pedangnya jatuh di atas kepala dia. Ya, kita pencet lagi di sini. Sip. Sekarang inilah yang bakal jadi hitbox sesi pedang. Oke. Terus, karena dia hitbox itu biasanya nggak kelihatan secara visual, secara pandangan, kita bisa matiin aja mesh renderernya. Sudah. Terus, di sword hitbox ini, baru kita bisa bikin kode yang namanya kayak gini. Private on trigger enter. Nah, seperti ini. On trigger enter, kita enter aja. Nanti dia bakal masukin parameter collider other gitu, dia otomatis ya. Jadi, di sini tuh maksudnya collider other adalah objek yang bersentuhan sama objek ini gitu. Kayak kan dia nyentuh sesuatu nih. Nah, dia objeknya tuh apa? Dipasing di parameter ini. Nah, jadi kalau kita udah contoh ya, sword hitbox ini kayak dia nyentuh tembok gitu ya. Dia contoh nih nyentuh tembok kayak gini. Set. Nah, nanti other-nya ini jadi si tembok gitu. Terus kalau kita nyentuh player kayak gini, other-nya ini jadi si player. Pokoknya dia sesuai sama apa yang dia sentuh. Jadi kita tinggal cek deh. If other.compareTag kekurung player, kita mau print dulu aja ngedamage player gitu. Oke. Terus kita coba play dulu aja. Apakah udah beneran bisa ngedeteksi nyentuh player? Coba. Nah, udah bisa tuh teman-teman. Ngedamage player. Sip. Jadi sekarang pedangnya ini udah bisa mendeteksi nih kalau dia itu lagi menyentuh player dan dia bakal ngedamage player. Tapi kita belum bikin dulu logiknya. Nanti kita satu-satu ya selesaikan soal pedangnya ini. Nah, setelah kita udah selesai ngebikin soal ice trigger-nya, oh ya, BTW aku coba tunjukin kalau kita nggak pakai ice trigger ya. Misalkan kita uncheck ice trigger-nya. Nah, maka nggak kedeteksi gitu teman-teman semua. Dan dia juga nggak mantul karena nggak pakai rigid body. Nah, karena di sini kan kita pakai is on trigger kan, makanya kita harus centang on trigger ini. Dan memang kita mainannya maunya on trigger gitu, buat pendeteksi hitbox seperti ini. Oke, nextnya adalah biar pedangnya ini bisa ngedeteksi kalau pedangnya nyentuh yang ground kali ini. Nah, kita bisa bikin lagi di ground, add tag seperti ini, kita pakai plus, terus namain ground. Kita save aja. Terus balik lagi ke ground, kita setup tag-nya ke ground ini. Nah, udah. Terus, di hitbox sword ini, kita bisa coba bikin if other.compareTag ground sword touches ground. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba, apakah pedangnya sudah bisa mendeteksi kalau pedangnya lagi nyentuh ground atau tidak. Nah, kita perlu minggir dulu nih, playernya minggir dulu. Oke. Nah, ternyata nggak ada gitu, teman-teman. Nah, ini karena kita sebenarnya untuk bisa mendeteksi persentuhan itu butuh yang namanya rigid body. Tapi kenapa di player nggak butuh? Karena dia udah pakai Carter controller, ini kayak udah menggantikannya lah. Nah, jadi artinya di hitbox ini kita butuh rigid body. Nah, tapi karena kita nggak mau pakai fisik, kita bisa centang is kinematic. Terus ini dicentang semua aja nih. Biar ini juga use gravity di uncheck, biar dia nggak ada logic fisiknya gitu teman-teman. Cuma buat mendeteksi persentuhan aja. Oke, kita coba lagi. Here. Nah, sekarang udah ada tuh, sword touches ground. Karena memang ketika kita mau mendeteksi antar persentuhan collider gitu ya, butuh yang namanya rigid body. At least salah satunya lah. At least salah satunya ada rigid body. Nggak mesti dua-duanya, yang penting salah satu. Dan juga nggak perlu
secara fisik, yang penting ada rigid bodinya aja biar dia bisa mendeteksi persentuhan. Makanya di sini kita centang iskinematik biar dia logika fisiknya tuh hilang gitu. Ya, itu dia sih. Jadi kita udah bisa membuat obstacle sword-nya, dia udah bisa bergerak ke bawah, bahkan udah bisa mendeteksi collider-nya biar bisa biar bisa menyentuh player, bisa juga menyentuh ground. Nanti outputnya dari persentuhan itu gimana bakal kita lanjutin di video berikutnya ya. Oke, kalau gitu saya Livander Game Dev, terima kasih atas perhatiannya.